Seseorang menjadi pribadi yang lebih baik ketika dirinya berhasil melewati tantangan hidup yang berat. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Resilience karya Eric Greitens. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana untuk menjadi tahan banting dan kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Suatu hari, penulis yang merupakan mantan pasukan khusus Angkatan Laut SEAL mendengar kabar dari seorang teman lama bernama Zack. Ketika masih aktif bertugas, Zack ibaratnya merupakan anggota yang paling tangguh. Namun setelah kembali dari perang dan tinggal di kota kecilnya, Zack kehilangan arah, mengalami gangguan stres pasca trauma perang, dan berakhir mabuk-mabukan. Tentunya jelas kalau Zack butuh bantuan. Dia dan penulis mulai menulis surat dan berbicara hampir setiap hari. Penulis menuliskan pemikirannya soal cara membangun ketangguhan untuk menjalani hidup sehari-hari berdasarkan pengalaman pribadi dan pelajaran dari pemikir hebat di masa lalu. Semua hal tersebut lalu ditulis dalam sebuah buku sebagai panduan bagaimana kita menjadi kuat ketika berada pada momen terendah dalam hidup. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa harus menjadi tangguh? Apakah kamu menjalani hidup sesuai dengan potensi yang kamu miliki? Sayangnya banyak orang tidak berada di level tersebut. Mereka sehari-hari terjebak dalam kekecewaan dan kegagalan. 2 hal ini ibaratnya menjadi momok yang menghantui hidup yang mereka jalani. Jangan berkecil hati. Kita bisa belajar mengatasi kesulitan tersebut dengan belajar untuk jadi tangguh. Perlu kamu sadari, tidak ada manusia yang bisa lepas dari rasa sakit, ketakutan, atau keraguan. Tapi kita punya pilihan, entah kita menyerah pada keadaan atau memiliki perspektif hidup yang berbeda. Selama bertahun-tahun, penulis banyak bekerja dengan para veteran. Setelah kembali dari perang, para pria dan wanita pemberani itu mungkin tidak hanya kehilangan anggota tubuh atau teman, tapi juga tujuan hidup mereka. Namun ada beberapa orang yang berhasil mengatasi semua hal tersebut dan mengubahnya menjadi sesuatu yang positif. Penulis menceritakan kisah dari Redmond Ramos. Setelah kehilangan kakinya karena menginjak rancau darat di Afghanistan, mantan marinir itu menyadari kalau dia punya 2 pilihan. Mengasihani dirinya sendiri terus-menerus, atau menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Redmond memilih opsi kedua, dan sebagai hasilnya, dia menjadi jauh lebih kuat. Dengan bantuan kaki buatan, Ramos akhirnya berhasil mengikuti US Paralympic Warrior Games dan membawa pulang beberapa medali. Ada pelajaran berharga di sini. Tujuannya bukan untuk bangkit kembali dari kesulitan, tapi bagaimana kita bisa melewatinya. Jika kita membaca sejarah, pasti kita banyak menemukan kisah serupa tentang seseorang yang berhasil menghadapi tantangan berat dan menggunakan kemalangan yang mereka hadapi menjadi sebuah peluang untuk sukses. Bagaimana cara kita bisa tetap kuat dalam menghadapi tantangan hidup yang berat? Cobalah mulai dengan lihat ke cermin. Pada akhirnya, kekuatan tersebut berasal dari keputusan kita untuk bertanggung jawab atas tindakan yang kita ambil. Artinya, kamu menerima ada hal yang tidak bisa kamu kontrol sehingga kamu bisa fokus pada hal yang bisa kamu kontrol. Tentu saja mungkin di dalam hidup ada kejadian di luar kendali dan itu sangat mungkin terjadi. Tapi walaupun begitu, kamu tetap bertanggung jawab bagaimana cara memberikan respon dari kejadian tersebut. Penulis belajar hal ini ketika mengunjungi sebuah kamp pengungsi di mana dia melihat sendiri ribuan pria dan wanita berjuang untuk menghadapi kenyataan hidup yang tragis. Kondisi ini membuat setiap orang mengambil pilihan yang berbeda. Ada yang merenung, menderita, dan meratapi nasib yang buruk. Namun ada juga yang memilih untuk tetap berjuang. Mereka mengajar anak-anak, mengatur permainan olahraga, dan sebagainya. Dalam kondisi tidak berdaya, beberapa orang berhasil menemukan kekuatan untuk menjalani tantangan hidup yang berat. Kedua, sesuatu yang berharga layak diperjuangkan. Kita semua tentunya ingin memiliki pekerjaan yang menyenangkan dan hubungan yang bahagia. Tetapi, lebih mudah untuk menginginkan hal tersebut daripada mendapatkannya. Hal ini disebabkan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, maka kamu butuh kerja keras dan perjuangan. Mungkin usaha yang kita lakukan inilah yang akhirnya memberikan makna.
Tapi apakah kamu tahu apa yang layak untuk diperjuangkan? Biasanya kembali lagi kepada tujuan. Cuma hal ini tentunya tidak mudah. Bahkan banyak orang ketika ditanya, apa tujuan hidup kamu? Atau kenapa kamu melakukan hal tersebut? Mereka kebingungan. Hal ini bisa dimaklumi karena menemukan sebuah tujuan memang tidak mudah. Kamu bisa tahu apa tujuannya dengan melakukan sesuatu dan mencoba hal-hal baru. Ibaratnya, mulai aja dulu. Misalnya, kamu menerima pekerjaan di kota baru di mana kamu tidak mengenal siapapun. Atau coba jalan-jalan ke luar negeri untuk pertama kali. Tentu saja pengalaman seperti ini bisa membuat seseorang menderita. Meninggalkan zona nyaman itu memang tidak enak. Tapi pada dasarnya, kita itu suka tantangan loh. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Mihaly Csikszentmihalyi menemukan kalau momen terbaik dalam hidup muncul bukan pada saat kita pasif atau bersantai. Sebaliknya, momen itu muncul ketika kita dalam keadaan aktif, di mana tubuh atau pikiran kita didorong pada batasnya. Selama keadaan gembira ini, yang kemudian disebut flow, kita ibaratnya masuk ke dalam aktivitas apapun yang sedang kita lakukan. Misalnya pada sebuah studi tahun 2014 menemukan, setelah seorang menjalani hampir setahun menganggur, potensi seseorang mengalami depresi akan meningkat hingga 20%. Mengapa? Penjelasannya sederhana. Mungkin kurangnya tujuan membuat seseorang merasa dirinya tidak dibutuhkan. Dengan kata lain, tujuan hidup bukanlah untuk menghindari hal sulit, melainkan untuk memilih tantangan yang berarti. Ketiga, kegagalan adalah bagian dari hidup. Apakah kamu masih ingat ketika kamu belajar naik sepeda? Kamu mungkin jatuh beberapa kali dan lutut kamu luka sebelum akhirnya kamu bisa. Hal yang sama terjadi ketika kamu menemui tantangan hidup. Awalnya mungkin kamu gagal. Ini adalah kenyataan hidup yang harus diterima dan merupakan bagian dari proses. Ketika kamu mencoba lagi, kamu akan mengalami lebih banyak kegagalan lagi. Namun bedanya, kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama terus-menerus. Kamu belajar dari kesalahan hingga akhirnya kamu berhasil. Sayangnya tidak semua orang punya pemikiran seperti itu. Banyak dari kita takut mengalami dan menerima kegagalan. Sebagai contoh, banyak teman penulis yang merupakan anggota pasukan khusus Angkatan Laut SEAL dulunya hebat dalam tinju. Namun mereka sekarang justru tidak mau masuk ke dalam ring tinju. Kenapa? Penulis beranggapan setelah seorang merasakan kesuksesan, biasanya mereka sulit menerima kekalahan. Kerendahan hati dalam menerima kegagalan biasanya muncul apabila kamu memiliki mindset seorang pemula. Ada contoh menarik dari kisah hidup penulis. Setelah pulang dari Irak, penulis mencoba belajar bela diri baru yaitu taekwondo. Padahal dirinya merupakan juara tinju dan anggota SEAL. Namun pengalaman ini memberikan dirinya perspektif yang baru. Ketika awal belajar taekwondo, dirinya merasakan kekalahan. Maklum saja, bela diri ini tidak dikuasai oleh penulis. Namun pengalaman ini membuat dirinya menikmati kembali belajar seperti pemula dan menyadari kalau kekalahan itu hanyalah sementara. Jika kamu tidak pernah gagal, maka ada dua kemungkinan. Kamu adalah pahlawan super atau kamu tidak bekerja lebih keras. Mana yang benar menurut kamu? Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.